khutbah. Bismillahirrahmanirrahim. Di grup WA. Pertama, Rasulullah itu kalau khutbah selalu berdiri. Tidak pernah dalam sejarah Rasulullah itu duduk ketika khutbah, walaupun beliau sakit, selalu berdiri. Ya, jadi usahakan kamu kalau khutbah berdiri. Sebagaimana Al-Quran dalam soal Jumat ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yajara'u tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Apabila mereka melihat perniagaan dan permainan, mereka bubar untuk menuju kepadaan, mereka tinggalkan, kamu sedang berdiri khutbah. Artinya Rasulullah itu berdiri di atas mimbar khutbah. Demikian dijelaskan oleh beberapa orang tabi'in, Abu Alailah Al-Hasan dan seterusnya. Taraku qa'ima, mereka kamu sedang berdiri. Ini dalil bahwa imam khutbah hari Jumat dalam keadaan posisi berdiri. Itu pertama. Yang kedua, bimbingan Rasul dalam khutbah adalah Nabi SAW berkhutbah di atas mimbar. Ya, apa itu mimbar? Mimbar itu adalah nabar sayyid, berarti mengangkat, meninggikan sesuatu karena tempatnya tinggi. Ya, tempatnya tinggi. Mimbar Rasulullah itu jumlahnya 3 tingkat, 3 bertangga, 3 tingkat. Yang pernah ikut di Az-Zikra kemarin gimana? Lihat kan ya? Yang di Az-Zikra 3 kan? 3 kan tuh. Jadi emang ini mau diajarkan Rasulullah seperti itu. Jadi mimbar-mimbar yang sekarang itu kenapa bisa begitu? Karena mencontoh, maaf nih, tanda kutip, mencontoh orang Kristen, pendeta-pendeta. Makanya kamu sekarang nanti kalau pulang kampung masing-masing, kamu jadi ketua DKM, rubah bentuk mimbar khutbah Jumat. Contoh yang di Majlis Az-Zikra atau di masjid-masjid yang di, kalau kamu pernah berziarah ke Wali Songo, di Sunan tuh, ya, di Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, Sunan Ampel, itu mimbarnya memang begitu, bentuknya begitu. Bahkan Abi khutbah di Masjid Blok A Tanabang, itu tangganya bukan 3, tinggi banget, Masya Allah. Jadi pas mau azan itu langsung jalan itu, karena saking tingginya, mungkin segitu kali tingginya, ya, sekamar lah, tuh mau ke atas lantai 3 begitu, saking tingginya. Sunnahnya 3 tangga, ya. Dan Rasulullah itu khutbah di tangga yang kedua, beliau duduk di tangga yang ketiga. Sebagaimana hadis, ya, dari Anas bin Malik, fasuni'a lahu minbarun lahu darajatani wa yaqudu ala salisa. Orang tersebut membuat untuk beliau mimbar 2 tingkat dan beliau duduk pada yang ketiga. Jadi duduknya di tangga yang ketiga, ya kan? Begitu. Yang ketiga, Nabi SAW ketika khutbah menjiwai khutbahnya dalam berkhutbah. Ya, apabila Rasulullah berkhutbah, memerah matanya, tinggi tekanan suaranya, terlihat kemarahannya. Sehingga ketika khutbah Rasulullah itu pemberi semangat pasukan tentara yang sedang bertempur. Kita lihat aja dah, seperti Habib Rizik gimana sih kalau ceramah? Wah, ini ya, tegas gitu kan. Almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Lampung kalau khutbah keras ya, tegas. Gitu ya. Ini maaf nih, ada khutbah tanda kutip seorang penceramah yang saya kritik, mungkin ini hanya pelajaran aja. Kok membuat tertawa dalam khutbah? Ini bukannya tausiah, bukan tablik akbar, bukan ceramah kultum, bukan. Kalau ceramah kultum pengajian boleh ada jamaah bisa humor. Jadi ada, nggak boleh itu, melanggar itu etika khutbah. Walaupun khutbahnya bukan Jumat, khutbah Idul Fitri kalau nggak salah Idul Adha ada. Itu tertawa jamaah itu. Ya Allah, gimana ceritanya nih? Ada, coba di YouTube itu. Seorang udah sering di TV lah, saya nggak sebutin namanya kan, jadi ini. Tapi begitu ya Pak. Dan itu ada yang dikritik juga, netizen tuh ngeritik tuh. Netizen tuh mengkritik di komentar YouTube-nya itu. Ya nggak boleh lah, ini kan khutbah, bukan tablik akbar, bukan tausiah atau kultum pengajian, bukan, nggak boleh. Rasulullah aja kalau khutbah gimana? Matanya merah, tekanan suaranya tinggi, dan wah gimana nih, bikin semangat seperti dia memimpin perang. Gimana sih mimpin perang? Siap, gulak begitu, kira-kira begitu. Sebagaimana hadis dari Jabir bin Abdullah, kana Rasulullah SAW ija khotbal murat,
ainahu wa ala sautu wastada ghadabu hatta ka'annahu munziru jaisin yaqulu sabbahukum wa masakum. Adalah Nabi SAW apabila khutbah kedua matanya memerah, suaranya meninggi, kemarahannya sungguh-sungguh, sehingga bagaikan komandan pasukan perang yang sedang berkata, musuh menyerang kalian pada pagi hari, musuh datang sore hari. Imam Nawawi rahimahullah berkata, dengan itu menunjukkan bahwa disunahkan bagi khotib untuk memantapkan urusan khutbah, meninggikan suaranya, membesarkan perkataannya. Hendaknya pembicaraan sesuai dengan bagian dibicarakan dari targhib penekanan dan tarhib ancaman. Dan kemungkinan kemarahan terlihat sungguh-sungguh pada waktu ia memperingatkan sesuatu urusan yang sangat besar, mengancam dengan seruan yang sangat penting. Nah itu artinya, intinya menjiwai. Jadi jiwai itu, jadi kita merasakan begitulah. Jadi bahasanya itu bukan hanya bahasa mulut retorika, tapi bahasa hati. Kita merasakan itu Rasulullah. Yang ketiga, bimbingan khutbah. Yang keempat, Rasulullah SAW, Nabi SAW menghadapkan wajahnya pada jamaah, kemudian memberikan salam. Jadi langsung jangan ujuk-ujuk ucapin salam, lihat dulu wajahnya satu-satu. Ya yang kira-kira lah, yang depan, yang di depan ya, dari kanan, tengah, kiri. Itu. Karena Rasulullah SAW, ia dakhalal masjid yaumal jum'ah, alaman indau minbar minal julusi. Wa ija sa'idal minbar istaqbalan nas biwajhi summa salam. Rasulullah apabila memasuki masjid pada hari Jumat, beliau memberikan salam kepada yang sedang duduk dekat mimbar. Apabila beliau naik ke mimbar, beliau menghadap kepada manusia dengan wajahnya. Jadi melihat wajahnya. Jadi jangan begini, jangan ke bawah, tapi lihat wajahnya. Lihat satu-satu. Lalu beliau mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu kan? Karena Rasulullah SAW dia salam minbar aqbala biwajhihi ala nas summa qala assalamualaikum. Ada kan gitu kan? Di WA ada kan? Ya. Yang kelima, Nabi SAW duduk di atas mimbar setelah memberi salam pada jamaah. Ya kan? Kenapa? Karena azan kan? Duduk habis salam assalamualaikum warahmatullahi, azan duduk Rasulullah. Kana ta'zinu yaumal jum'ah hina yajlisul imam yakni alal minbar. Azan pada Jumat dilakukan pada waktu imam khotib duduk. Maksudnya duduk di atas mimbar, bukan duduk di tempat sholat. Duduknya di atas mimbar, ada kursi itu di atas mimbar. Ya. Yang keenam, Nabi SAW mengisyaratkan dengan telunjuknya pada waktu berdoa. Ini bedanya nih, Nabi ajarin ya. Jadi ketika doa bukan begini, ini lagi khutbah. Kecuali lagi kamu apa? Doa, sholat. Jadi begini nih. Ini. Jadi dalam khutbah ini, walaupun dalam doa telunjuk satu. Aku pernah berada di sebelah Imarah bin Waidah. Sedangkan Imam Ibnu Wawan Al-Mawawi penguasa di Irak sedang berkhutbah kepada kami. Tatkala bisa berdoa, beliau mengangkat kedua tangannya. Imarah berkata, semoga Allah memburukan dua tangan ini. Aku telah melihat Rasulullah ketika berkhutbah, beliau berdoa, beliau mengangkat jari telunjuknya. Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Satu jari. Tapi jamaah jangan satu jari, tetap mengaminkan jamaahnya. Tapi kalau khotibnya satu jari. Bukan kampanye ya. Bukan pilih nomor satu, bukan. Walaupun lagi musim kampanye tetap begini. Ini wahid namanya, doa. Ya kan? Sama seperti kita tahiyat kan? Ya kan? At-tahiyat. Dan kemudian yang ketujuh, bimbingan Rasulullah khutbah. Nabi SAW memotong khutbah untuk suatu keperluan. Di antara keperluan Rasulullah terjadi dilihat Rasulullah. Beliau pernah memotong khutbahnya dikarenakan hal tersebut. Ya, yaitu seperti apa nih? Yaitu seperti hadis Rasulullah dari Jabir. Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaumal jum'ah. Ijaa rajulun faqalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salaita ya fulan? Qala la, qala summa farqahuma. Tatkala Nabi berkhutbah pada hari Jumat, tiba-tiba ada jamaah datang laki-laki. Kenapa dia terlambat? Jadi datangnya itu ketika
Rasulullah berkhutbah. Ya. Lalu Rasul menegurnya. Apa tegurannya? As-sholaita ya fulan. Hai fulan, sudahkah Anda sholat? Belum. Maka Rasulullah mengatakan, "Qum farkahuma." Sholatlah, bangunlah dan sholat 2 rakaat. Itu. Ya kan? Tapi sholat yang ringan ya. Namanya Sulaik Al-Ghaffani namanya, nama sahabat tadi. Itu sampai begitu tuh. Jadi boleh menegur orang yang belum sholat tahiyatul masjid, gitu ya. Gitu ya. Nah, tapi kalau kita mah mungkin dikata aneh nanti ya. Nah, tapi Nabi pernah melakukan itu. Yang ke-8, Nabi SAW duduk di antara 2 khutbah dan beliau tidak berbicara dalam duduknya ini. Tuh, duduk. Jadi duduk 2 kali. Ya kan? Duduk 2. Ya, maksudnya duduk di antara 2 khutbah, bukan duduk 2 kali. Duduk di antara 2 khutbah. Khutbah pertama, lalu duduk khutbah yang kedua. Dan tidak berbicara. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktubu khutbatain wa yaqudu bainahuma. Ada Nabi berkhutbah 2 khutbah, duduk di antara keduanya. Jabir berkata, "Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktubu qa'iman, supaya yaqudu qa'datan la yatakallam." Aku melihat Rasulullah berkhutbah, beliau berdiri lalu duduk dengan tidak berbicara. Gitu. Ya, makanya Pak, makanya ya dalam apa namanya? Lamanya berapa lama sih? Ulama membatasi lamanya duduk yaitu 1 surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Jangan duduknya setengah jam, jangan. Jadi duduknya hanya 1 kali Al-Ikhlas lamanya. Jadi waktunya tidak lama, ya. Waktu tidak lama. Begitu. Nah, inilah yang belum jadi khutbah, khotib nih kamu nih. Ketika khotib sedang duduk, itulah saat-saat mustajabah doa. Doa yang mustajab itu pertama yaitu ketika azan dan qomat. Di antara azan dan qomat kita doa. Doa itu sangat mustajab. Yang kedua, di antara 2 khutbah, khotib duduk doa. Apa hajat kita itu hari itu? Apa hajatnya? Sehatkan hamba ya Allah. Ya Allah, hamba ingin dapat IPK 4,0 ya Allah. Misalnya. Setelah itu langsung bisa ke S2, langsung bisa nikah, langsung bisa dapat pekerjaan. Apalah kau minta apalah. Dunia dan akhirat. Intinya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Yang ke-9, tuntunan Nabi khutbah. Nabi SAW memendekkan khutbah dan memanjangkan sholat. Khutbahnya pendek, sholatnya panjang. Dalam khutbahnya menyebut kalimat yang arti yang luas, ya, yang mengandung hikmah. Wasiat yang diberikan Rasulullah dengan bukan khutbah yang singkat. Khutbahnya singkat. Ya, beliau bersabda, min mani'ati fikir rajul qasru khutbati wa tulu sholati. Tanda seorang punya pemahaman yang dalam, khutbahnya singkat, sholatnya panjang. Ya, sholatnya panjang, khutbahnya singkat. Jangan kebalikannya, khutbahnya 1 jam, sholatnya setengah jam. Terbalik, khutbahnya setengah jam, sholatnya 1 jam. Gitulah kira-kira. Jadi lebih ringkas. Atilus sholah wa aksul khutbah. Panjangkan kalian khutbah, panjangkan kalian sholat. Salah ini. Panjangkan kalian sholat, pendekkan khutbah. Ya, salah nih. Terjemahnya salah tuh ya. Panjangkan sholat, pendekkan khutbah. Panjangin sholat. Jadi jangan sampai ya jamaah itu kelamaan mendengar khutbah. Di Masjid Az-Zikr dulu itu pakai lampu kayak perlombaan karena ada khotib yang kelewat batas. Lampu hijau mulai, lampu kuning siap-siap berhenti, lampu merah wajib berhenti. Itu kira-kira 20 menit. 15 menit khutbah pertama, khutbah kedua 5 menit, 20 menit. Di masjid mana? Di Polda Metro Jaya Al-Kautsar itu 15 menit semuanya. Jadi 10 menit khutbah pertama, khutbah kedua 5 menit. Supaya pas 15 menit. Nah, bagaimana caranya yang kamu bikin tema-tema yang seperti tadi itu 3 hal, 2 hal. Yang singkat padat tapi mengandung makna. Jawaimul kalam. Yang ke-10,
Nabi mengangkat kedua tangan di atas mimbar pada waktu doa kalau minta hujan. Nah, pernah juga begini, tapi ketika minta hujan. Jadi kalau doa biasa satu jari, kalau minta hujan boleh dua jari. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami. Kenapa? Karena ketika itu sedang kemarau panjang, lalu Rasulullah SAW berkhutbah, ya kan, minta kepada Allah, ya Allah turunkan hujan kepada kami, ya kan. Lalu apa yang terjadi? Anas bin Malik mengatakan, demi Allah, kami lihat di langit tidak ada awan, tidak ada bentuk antara kami dan bukit Sholat, ya kan. Tiba-tiba muncul dari belakang bukit itu awan seperti perisau. Setelah Nabi itu berdoa, lalu turunlah hujan. Tuh, masya Allah. Ini seperti zikir akbar di Masjid Al-Amru Bitaqwa di Depok. Awal-awal almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Jumlahnya kan ribuan. Hujan tuh, belum hujan, tapi gelapnya luar biasa. Gelapnya luar biasa, sekitar jam 9 pagi. Karena zikirnya sampai jam 10 pagi. Gelap luar biasa. Maksudnya ada yang jamaah ibu-ibu di masjid, tapi jamaah bapak-bapak umumnya di luar masjid karena saking banyaknya, ya kan, tidak ada tenda, jadi langsung langit gitu. Lalu beliau mengangkat tangan begini, lalu mengajak para jamaah, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, kami ingin berzikir, mengharap ridhomu. Pokoknya doa Allah. Dia mengucapkan kalimat, kalau nggak salah itu Allahumma Robba Jibril wa Mikala Israfil Fatir, sama membaca doa dengan menyebutkan nama-nama malaikat. Ya, Robba Jibril, Tuhannya malaikat Jibril, Tuhannya malaikat Israfil, Tuhannya malaikat. Nah, ketika itu langsung dikabulkan oleh Allah, nggak ada hujan. Ternyata waktu itu masih zaman SMS, ada SMS di Parung hujan lebat banget, yang mungkin dipindahin oleh malaikat ke Parung. Di Depok tuh nggak hujan. Masya Allah, itulah begitulah doa. Tapi itu sekali doang, kata beliau tuh ya. Jadi jangan berkali. Itu namanya apa? Karomah. Kalau wali, kalau ilham namanya manusia biasa, ilham. Makanya Muhammad Arifin Ilham, ya kan ya. Nah, seperti Habib Rizik ketika memimpin 411, Habib ikut tuh dia tuh 411, 212 ikut. 411 itu kan gas air mata luar biasa. Termasuk Ustaz Arifin juga kena, Syekh Ali Al-Jarud almarhum juga kena. Nah, Habib Rizik dengan sorban hijau, wah, ya kan, belum memimpin paling depan, beliau di atas mobil komando. Itu walaupun banyaknya gas air mata, beliau tenang aja. Kata semacam kata yang melihat nih, wallahu alam, semacam benteng gitu yang melindungi beliau. Jangankan gas air mata, mungkin kalau ada peluru itu tidak akan sampai. Wallahu alam lah. Pokoknya ya kita itu, saya juga termasuk kena ya gas air mata, makanya buru-buru. Ya, kayak mahasiswa aja nih kita ikut demo nih, ngalamin demo. Walaupun dulu juga demo juga ya, cuma di belakang tahun 98 Pak Harto kan, ya kan termasuk juga ikut, tapi paling jauh ya, nggak ikut ke ininya. Nggak ikut sampai naik itu Senayan. Oleh teman-teman kan naik ke Senayan kan tahun 98 kan, habis lulus tahun 98. Ya, itu juga ikut-ikutan karena yang lebih semangat itu yang ada di kelas tuh. Ada di kelas mahasiswa UIN IAIN waktu itu masih. Nah itu, tapi yang lebih itu ngalamin gas air mata tuh luar biasa dahsyatnya, masya Allah. Nah itu di antara apa itu? Itu namanya karomah, kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang dekat dengan Allah karena jihadnya, itu di antaranya. Nah seperti itulah Rasulullah lakukan. Jadi Rasulullah pernah berdoa sholat Jumat seperti ini karena minta hujan. Jadi doa itu dulu kan pernah saya ajarkan doa ya anak-anak. Kalau doa ini, nah ini kan tangan kita kan ada garis kan. Satukan garis tangan kamu yang kanan dengan kanan yang kiri, satukan. Lalu wajah kamu, mata kamu lihat. Nih. Nah posisinya di antara sini nih apa? Dada. Nah, posisi tangan. Nah begini tuh. Ini begini nih, nyatu tuh, nyatu. Bukan begini, bukan. Ini orang Hindu Buddha, bukan. Ya, bukan di atas paha. Ini mah tahlilan. Kue makan. Enggak. Ya. Tapi Rasulullah juga pernah berdoa begini. Nah, ini ketika minta air hujan. Ya, minta air hujan begini nih. Atau memimpin doa ketika kunut nazilah. Karena ya ada kaum yang sangat zalim. Boleh begini. Jangan sampai ketiaknya kelihatan. Berarti kan sampai begini. Nah, lebih sering Rasulullah berdoa begini.
Satukan jari-jari, apa jari-jari? Garis ya, garis. Garis tangan kanan, garis tangan kiri, satukan. Satuin, diangkat. Nah, ini yang benar berdoa. Demikian ya, mudah-mudahan dipahami. Ini tentang bimbingan Rasulullah dalam khutbah. Ya, khutbah Jumat. Dan juga kalau khutbah Jumat berarti juga khutbah Idul Fitri, Idul Adha, khutbah Arafah, khutbah istisqa, khutbah gerhana. Ya, Abi alhamdulillah pernah khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah gerhana, gerhana bulan apa matahari dah, lupa tuh, pernah gerhana lah. Istisqa yang belum istisqa. Ya, khutbah yang paling berkesan itu khutbah Arafah. Itu khutbah yang sangat berkesan. Ada YouTube-nya. Ya, kalau mau lihat silakan khutbah Arafah. Ya, kenapa? Ada yang nanya, kok nggak pakai peci? Kata, ya emang nggak boleh. Kita kan sedang wukuf, sedang pakaian ihram, tidak boleh pakai gamis, tidak boleh pakai sorban, hanya pakaian 2 helai. Tidak pakai celana dalam, tidak pakai kaos dalam, hanya 2 helai aja. Ya, tidak pakai peci, nggak sah, karena sedang pakaian ihram. Khutbah Arafah itu nggak ada orang khutbah Arafah itu pakai peci, pakai sorban, nggak ada. Itu uniknya khutbah Arafah, makanya lebih berkenan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada pertanyaan? Cukup ya?